Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa sekalian? Baik, Bu Baik, Guru. Bu Guru. Guru. Sehat-sehat semua atau ada yang sakit? Ada Sehat, yang Sehat, Bu. sakit, Bu. Marlin itu Bu. yang sakit, Bu. Masih Bu Oh sakit. iya ya, Siti juga pagi ini sakit. ada yang pakai masker ya. Iya, Jadi Bu. kalau sakit tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker agar tidak menularkan ke teman yang lain. Begitu pula dengan jaga kebersihan. Jadi kebersihan diri termasuk rajin mencuci tangan. Terus kebersihan kelasnya juga ya. Jadi kalau habis makan snack atau jajan di kantin, sampahnya jangan dibuang di laci meja. Itu sering sekali ada siswa simpan sampahnya di laci meja. Jadi laci meja itu bukan tempat sampah. Tempat sampah itu ada di depan kelas, sudah disediakan oleh sekolah ya. Sebelum memulai pelajaran, saya tugaskan siapa ketua kelasnya di sini? Ismail, Bu Ismail, Bu Guru. Guru. Ismail, tolong ibu pimpin doa ya. Iya, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya untuk ketua kelasnya. Karena ini pertemuan pertama kita, sebelumnya kita sudah saling mengenal, wali kelasnya sudah masukkan ibu di grup WA kelasnya, karena ini pelajaran yang baru mungkin bagi kalian, baru kita tatap muka selama masuk di STM. Saya akan absen dulu, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Yang untuk mengajar pelajaran kimia di kelas Anda adalah saya sendiri, Ibu Neri Rahimi Kirani. Ya, saya absen dulu. Yang saya absen tolong angkat tangannya ya supaya lu bisa kenal yang mana orangnya ini. Adi Murad, Hadir, Bu. BC, BC Piranita, Hadir, Bu. Ismail. Hadir, Bu. Oh, yang ketua kelasnya tadi ya, Iya, Bu. Hadir. Yulsit, Hadir, Bu. Hajaria, Hadir, Ibu. Marlin. Oh, Marlin yang sakit ya. Ya tidak usah, Marlin mungkin lagi sakit tenggorokannya. Lian, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Siti Alfisar, Hadir, Bu Guru. Yeni. Hadir, Bu. Hadir. Masih ada yang belum dipanggilkan namanya? Sudah, Bu. Sudah semua. Berarti absennya ini sudah fix ya. Untuk pelajaran kimia ini mungkin siswa baru mendengar atau baru mempelajarinya. Tetapi sebenarnya secara tidak langsung waktu SMP dulu Anda sudah pernah belajar pelajaran kimia ini, hanya belum dipisah-pisahkan. Dia masih digabungkan dalam satu rumpun mapel IPA. Jadi di situ ada pelajaran biologinya, ada pelajaran fisikanya, dan ada pelajaran kimianya. Nanti pas jenjang SMA atau SMK itu sudah dipisah-pisah lagi. Untuk pelajaran kimia, dalam pelajaran kimia ini kita mempelajari tentang segala sesuatu tentang materi, yaitu tentang susunannya, sifat-sifatnya, struktur, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Nah, untuk kali ini, bab pertama kita, di pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Nah, kejadian ini mungkin sering Anda alami di rumah atau mungkin ada yang sering melakukannya. Apakah yang terjadi ketika ada membakar kertas atau ketika air ini dimasukkan di dalam freezer? Ada yang tahu atau ada yang bisa memberikan pemahamannya atau tanggapannya tentang gambar ini? Saya, Bu. Hai, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Kalau air disimpan di freezer, Bu, dia jadi es batu. Oh iya, itu ya. Kalau kertas dibakar, nanti dia jadi abu, Bu. Oh iya. Jadi sekalian Ibu sampaikan sistem penilaiannya Ibu untuk siswa yang aktif dalam pembelajaran kelas itu, Ibu akan kasih nilai bonus ya. Jadi ini di sini Ibu sudah kasih tandai nilainya, tambahan poin nilai untuk Yeni ya. Yang lainnya juga harus aktif ya, harus aktif. Jadi sistem penilaiannya Ibu itu selain dari sifat kognitifnya, begitu juga dengan sikapnya di kelas,
dan juga kedisiplinannya, bagaimana kerapian pakaiannya. Untuk yang laki-laki di sini saya lihat rambutnya sudah rapi semua, sudah dicukur pendek. Jadi pakaiannya itu dikasih rapi, dikasih masuk di dalam. Itu harus seperti itu kalau di pelajarannya Ibu ya. Kalau yang melanggar itu nanti Ibu kasih diskon nilainya, ya. Jadi diskon ini bukan hanya ada di pasar atau di swalayan. Di pelajarannya Ibu ada. Untuk yang melanggar, Ibu kasih diskon. Untuk yang aktif, Ibu akan kasih apresiasi berupa bonus nilai. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, ketua kelasnya. Tapi kalau ada yang lain, mungkin yang lain lagi, supaya jangan hanya ketua kelasnya terus. Siapa yang lain yang bisa? Selain Yeni dan Ismail? Lian, Bu. Lian ya, bertanya. Lian, silakan Lian. Tolong bantu Ibu baca, Lian. Iya Bu, tujuan pembelajaran hari ini. Melalui model pembelajaran problem basic learning dan pendekatan TIUPAK, diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sikap aktif, jujur, teliti, kritis, bekerja sama dalam kelompok, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan serta mengkomunikasikan hasil diskusi, dan menganalisis klasifikasi dan perubahan materi dan pemisahan campuran dengan tepat dan benar, Bu. Iya, terima kasih untuk Lian ya. Beri apresiasi dulu untuk Lian. Beri tepuk tangannya untuk Lian, Il dan Yeni tadi yang yang lainnya juga harus aktif ya. Berikutnya Ibu akan memberikan ada sebuah stimulus di sini tentang perubahan materi. Kali ini kita akan Guru punya adik apa ini? adalah gula pasir. Guru ini. Simak saja dulu, jangan bercerita ya. Guru ini cantik. Main begitu cepat. Dapurnya ya. Lihat yang dibuat tadi, bukan dapurnya. Dapurnya bagus. Dia masak apa itu? Tadi, dia Adi. Kayak gula merah itu. Tidak bagus kalau tidak pakai panjat presto. Lebih cepat. Iya. Beli di online saja murah. Ini guru. Wih, ada yang guru. Ke dalam segelas air. Air ini yang tak berwarna dan tak memiliki rasa. Video selanjutnya. Tolong Halo, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi sekalian? Sudah siap kan untuk belajar kimia hari ini? Hari ini kita akan belajar perubahan materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan technological pedagogy content knowledge. Diharapkan peserta didik dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran, memiliki sikap aktif, jujur, teliti, kritis, bekerja sama dalam kelompok belajar, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dan dapat mempresentasikan serta mengkomunikasikan hasil diskusi perubahan materi dengan tepat dan benar. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya, air, meja, buku, pakaian, dan udara. Perubahan materi terbagi atas dua,
yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ketika kita menggunting kertas, maka yang terjadi adalah perubahan ukuran dan bentuk dari kertas tersebut. Akan tetapi, tidak merubah komposisi zat yang membentuk zat tersebut. Jika sesuatu zat membeku, mendidih, menguap, tersublimasi, atau terkondensasi, maka zat tersebut mengalami perubahan fisika. Kayu gelondongan digergaji, dipotong, kemudian digunakan untuk membuat perabotan seperti kursi, ukuran dari kayu tersebut. Zat baru. Pada saat kertas terbakar, terbentuk gas asap, bau, dan abu dari kertas. Kertas yang dibakar tidak akan bisa diubah kembali menjadi bentuk semula. Begitu pula pada besi yang mengalami perkaratan akibat bereaksi dengan oksigen dan air di udara dan perlahan-lahan membentuk zat baru yaitu karat. Pembakaran dan perkaratan merupakan contoh perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia adalah bersifat irreversibel, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, munculnya bau, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada materi yang tidak mengubah komposisi kimia. Bahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari semula. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran. Ya, sudah disimak tadi kan videonya? Sudah Ibu, sudah. Sudah, Bu. Dari dua video tadi, ya, untuk video yang pertama itu ada terjadi perubahan pada gula, ya. Nanti kita akan diskusikan tentang perubahan yang terjadi pada gula dan tentang materi yang sudah dibagikan tadi dalam bentuk video. Jadi siswa akan Ibu bagi dalam kelompok, ya. Kelompoknya, kelompok pertama itu ketua kelasnya Ismail, Siti, dan Marlin. Kelompok kedua itu ada Yeni, Lian, dan Adi. Kelompok tiganya itu BC, Maria, Fajaria, dan Julsik. Harap siswa duduk secara berkelompok ya. Silakan duduk secara berkelompok. Iya, Bu. Ayo Lian, Adi. Ayo Lian, Adi, kita duduk. Untuk LKPD-nya Ibu sudah bagi di Google Classroom-nya ya. Silakan dilihat kembali ya. Ya Bu, ya. Kembali. Semuanya kemarin sudah masuk di Classroom kan? Ya Bu. Ya, silakan dilihat kembali dan dijawab. Kalau sudah dijawab nanti akan ada yang presentasi di depan. Jadi dalam kelompok ini siswa harus membagi kelompok. Jadi sudah ditentukan memang, jangan nanti waktunya pas presentasi baru baku dorong-dorong siapa yang mau maju di depan ya. Jadi harus ada ditunjuk memang siapa yang presentasi. Tidak harus ketua kelompoknya yang presentasi. Yang lain juga bisa supaya dapat nilai bonus dari Ibu ya. Ya Bu. Ada dapat berapa Ibu? Jadi kalau yang dapat nilai bonus itu akan tinggi nilainya, ya. Dapat bonus aja. Jadi kalau yang sudah tampil tadi kasih kesempatan lagi mungkin ke temannya, tapi kalau temannya masih sakit bisa dibantu ya, bisa diwakili saja. Mau Adi dilian, kita belum Adi. Silakan diskusi kalau ada yang belum ini dapat bonus. bisa angkat tangan ya supaya presentasi ya. Lian sama Yeni. Ada yang sudah selesai belum? Sudah, Bu, sudah. Ya, sudah Bu. Iya. Sudah. Kelompok Ya. baca. Ini yang baca kan? Ini, no. Adi saja, Adi. Oke, saya baca. Kakek cepat. Jadi model presentasinya supaya mengefisienkan waktu, jadi semua kelompok presentasi dulu semua tiga-tiganya ya. Jadi nanti kelompok lain mencatat dulu apa pertanyaan-pertanyaan yang mau diberikan ya. Kalau misalnya sudah sama atau hampir sama hasil diskusi kelompoknya,
bisa ditanyakan Ini, saja bro, untuk hal-hal ini, misalnya yang bro. agak berbeda dari hasil diskusi antara kelompok Iya, yang Bu. satu dengan kelompok yang lain ya. Siapa yang mau presentasi pertama, kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1 dulu. 3, Bu. Mulai Kelompok saja, Bu, berurut. Kelompok 1 dulu, baru kelompok 2, baru kelompok 3, Bu Guru. Oh iya, Ya, oke Bu. oke. Kelompok 1 siapa yang sudah ditunjuk untuk presentasi nih? Gini, Ketua kelas, gini, Bu. gini. Oh ya, ketua kelas. Ya silakan ketua kelas. Oke, Ini terima juga pertanyaan kasih. ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di tabel ini kami sudah mengisi di gambar A, pembuatan larutan gula pasir, itu perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air. Kemudian tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja, jadi termasuk perubahan fisika. Sedangkan pada gambar B, pembuatan karamel gula pasir, perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat keemasan. Terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Kemudian orientasi yang kedua, air kemasan yang dibekukan itu perubahan wujud, air minum kemasan dari cair ke padat, perubahan fisika. Kemudian daun yang mengering itu terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat, perubahan kimia. Kayu yang dibakar timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang, perubahan kimia. Kemudian kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi, perubahan bentuk dan beras yang dihaluskan, perubahan bentuk dan ukuran, terjadi perubahan kimia. Sekian dari kelompok 1, selanjutnya diserahkan ke kelompok lain. Iya, sudah bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, Sekarang kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Bu, adik Bu, saya Bu. Siapa? Saya Ibu, saya. Ya, silakan. Oke, Ibu. Kalau sama tidak apa-apa toh Ibu, saya baca saja ya. Ya, dibaca Ya, saja. ini kita punya hasil diskusi nih, kita cakar-cakar cari dari internet, video sama buku ini. Iya, kan tadi Hampir. juga ada Ibu sudah bagikan bahan ajar kan? Iya, Bu. Jadi bisa baca juga di situ. Kita cakar-cakar, hampir kita buku cakar lagi dengan teman. Baik. Jangan. Iya. Pertanyaan, identifikasikanlah ciri-ciri perubahan materi yang terjadi. Kemudian tentukanlah jenis perubahan materi yang terjadi berdasarkan hasil identifikasi Anda. Gambar A, pembuatan larutan gula pasir. Perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air. Kemudian jenis perubahan materinya tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja. Jadi termasuk perubahan kimia. Sementara gambar B, pembuatan karamel gula pasir. Ciri-cirinya adalah perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat keemasan. Nah, jenis perubahan materi yang terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Untuk yang pertama, air kemasan yang dibekukan, perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat. Itu adalah perubahan fisika. Kemudian daun yang mengering, terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat. Itu adalah perubahan kimia. Kemudian kayu dibakar, timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang. Nah, ini dianggap perubahan fisika menurut kami nih. Kemudian yang nomor 4, kayu gelondongan dibuat jadi meja dan kursi. Perubahan bentuk dan ukuran ini merupakan perubahan fisika. Beras yang dihaluskan perubahan bentuk dan ukuran masuk dalam perubahan kimia. Terima kasih Ibu, kami sudah selesai baca. Iya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Kalau ada yang bertanya, dicatat saja dulu yang kelompok lain ya. Nanti sebentar Ibu kasih kesempatan bertanya. Ibu, Ya. Ismail tidak mau tepuk tangan tuh Ibu. Ismail. Ini Ismail masih catat pertanyaannya kayaknya dari tadi. Dia sudah mau angkat tangan tadi bertanya. Tapi jangan sampai pertanyaannya mirip-mirip, makanya nanti terakhir bagian sesi tanya jawab ya. Kelompok 3 mana? Saya Bu Guru. Ya, silakan DC. Ya, ini yang tadi laki-laki dua-duanya, sekarang perempuan lagi. Ya, identifikasi ciri-ciri perubahan materi yang terjadi. Gambar A, perubahan wujud gula dari padat menjadi larut dalam air. Gambar B, perubahan warna gula dari warna putih menjadi coklat kemasan. Kemudian tentukan jenis perubahan materi yang terjadi berdasarkan hasil identifikasi Anda. Gambar A tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang terjadi hanya sebatas perubahan wujud saja. Jadi termasuk perubahan kimia.
Gambar B, terjadi perubahan warna saat pemanasan yang merupakan ciri dari perubahan kimia. Sudah Bu Guru? Orang tidak masalah, air kemasan yang dibekukan. Perubahan wujud air minum kemasan dari cair ke padat, perubahan fisika. Daun yang mengering. Terjadi perubahan warna daun dari hijau menjadi coklat, perubahan kimia. Kayu dibakar, timbulnya gas atau asap, terjadi zat baru yaitu arang, adalah perubahan kimia. Kayu gelondongan dibuat menjadi meja atau kursi, terjadi perubahan bentuk dan ukuran, yaitu perubahan fisika. Beras yang dihaluskan, perubahan bentuk dan ukuran, atau perubahan kimia. Sudah Bu Guru? Iya, terima kasih BC ya. Kasih aplaus dulu untuk BC ya. Teman-teman kelompoknya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tapi tidak boleh bertanya untuk teman satu kelompoknya ya, karena itu sudah hasil diskusi kelompoknya ya. Kalau Kelompok misalnya satu, Bu. boleh Kelompok satu, Bu. Oh iya, Kalau- Ismail dari tadi nih angkat tangan. Saya juga Silakan. Bu mau Iya, bertanya. tangan. Iya, saya bertanya untuk kelompok 3. Untuk gambar A, untuk gambar A itu kelompok 3 mempresentasikan itu termasuk perubahan kimia, sedangkan untuk kelompok kami perubahan fisika. Begitu juga gambar B, perubahan kimia yang ada pada kami. Kemudian untuk kelompok 3 ke perubahan fisika kalau tidak salah. Mohon Kimia, tanggapannya untuk kelompok 3. Mail. Tadi dia tidak dengar baik-baik. Gambar B, iya, tidak dengarkan baik-baik. Gambar Oh, B tidak perubahan dengar ya? kimia. Gambar Gambar A yang A. kimia. Gambar A bukan kimia. Ini Gambar B yang perubahan kimia. A kimia. Perubahan Oh, kimia. gambar A kimia. Gambar A Iya. fisika. Nomor A-nya yang Gambar A fisika. Oh, gambar A fisika ya. Ya, Itu ya kelompok 3, jawabannya perubahan kimia. Makanya dengar kalau orang baca. Iya. Gambar A untuk kelompok 3 apa? Jadi salah pertanyaan itu mungkin tanya untuk Kelompok ibu itu. 3, kelompok tiga yang salah jawab. identifikasinya perubahan kimia. Saya sudah betul. Tidak. Ya, betul Tapi tadi. yang betul itu harusnya di itu gambar A itu perubahan kimia menurut kami. Iya toh, Adi? Ih, Oh, kelompok tiga yang salah tadi. Kelompok Kelompok kami dua. Pembuatan gula pasir. Iya. Untuk dua tadi tuh larutan. Larutan. Kalian punya apa? Bu Guru, bagaimana Bu Guru? Bagaimana? Bagaimana Bu Guru ini Bu Guru? Benar ini tadi guru apa? Ya, jadi untuk yang benar itu untuk gambar A ya, perubahan fisika ya. Jadi ketika Aduh, kita salah. dilakukan salah. Aduh, siapa yang Benar. ini? Ya, Kemudian, Kak. karena Salah, hanya kau mengikuti punya saja adik dari dengan gula tadi BC. yang berubah ya ukurannya, tidak ada perubahan susunan struktur dari materi itu sendiri yakni gula. Sedangkan pada saat gula dipanaskan tadi menjadi karamel, itu terjadi perubahan akibat proses pemanasan tadi sehingga gulanya mengalami perubahan warna dan kemudian mencair dan lama-lama nanti tadinya warnanya warna putih ya, gula pasir tadi, kemudian dia menjadi coklat, kemasan-kemasan seperti itu ya. Ya, Jadi Ibu. yang jawabannya masih keliru bisa diperbaiki lagi ya di LKPD-nya untuk yang Baik Ibu, baik Ibu, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pun Ismail tanya tadi, kalau tidak ini salah kalau kita. tidak salah semua itu. Ada yang mau bertanya lagi? Bertanya ke kelompoknya ya ini Bu Guru. Kurang memperhatikan ini. Iya, Mail itu Bu Guru. BC, Bu, mau tanya ke kelompokku, Bu. Iya, silakan BC. Kenapa kayu dibakar? Perubahan fisika bukan kimia kah itu ya nih? Oh, Iya, ibu Bu. ya. Kalau menurut kelompokku, kayu dibakar itu perubahan fisika karena dia kan berubah jadi kayu jadi arang, Bu. Jadi fisiknya yang berubah. Iya. Bagaimana, Bu? Ih, berubah kimia itu. Bagaimana ada dari kelompok Strukturnya lain juga. Itu kimia itu. Iya, Iya, itu di arang. Iya. Itu BC. Siti, Maria mungkin Maria. Siti mau menjawab, Bu, katanya. Ya, Bu. Siti. Itu perubahan kimia, Ibu. Perubahan kimia jadi arang. Ih, BC ini perubahan fisik. Kita dengar dulu, kita dengar Maria menjawab katanya. Maria mau Ya, menjawab. Maria silakan Maria. Habis Ayo, itu Maria ya. Mercedes. Itu perubahan kimia, Bu, karena berubah wujud dari kayu menjadi arang. Iya. Kalau Siti pendapatnya bagaimana Siti? Ya Saya kimia Bu Guru, toh kalau Maria. Kimia Bu Guru, kalau arang tidak bisa jadi kayu kembali Bu Guru. Oh, Iya. begitu. Iya ini ya ini nih salah ngotot lagi.
Baik Bu, mengerti Bu. Mengerti. Kami Bu. Iya, jadi perubahan bentuk dan ukurannya ini yang dimaksudkan perubahan fisika ini tidak sampai ke susunan komposisi dan tidak dapat balik lagi kalau untuk perubahan kimianya. Kalau perubahan fisika itu bisa balik lagi atau dalam hal ini sifat-sifatnya itu masih sama ya. Misalnya seperti gula tadi sebelum kita larutkan itu rasanya kan masih manis. Ketika kita larutkan juga ke dalam air rasanya tetap sama ya. Jadi sifat kimianya itu masih sama, rasanya tadi masih sama-sama manis. Kalau seperti gula tadi yang kita karamelkan, sebelum dikaramelkan itu manis, ketika sudah dikaramelkan kalau over karamel tadi sampai warna hitamnya gosong-gosong tadi itu rasanya bukan manis lagi tapi sudah rasanya pahit. Ada perubahan rasa di situ. Tadi sudah ada di video pembelajaran, mungkin tadi siswa kurang menyimak ya di video pembelajaran tadi sudah ada ciri-cirinya dari perubahan kimia, yakni adanya apa? Siapa yang bisa bantu Ibu? Perubahan wujud, Bu. Perubahan wujud Bu. Perubahan wujud, Bu. Kimia adanya Ya, perubahan kimia. zat baru. Perubahan zat baru. Apalagi Baru. satu-satu. Julsik tadi mau menjawab. Silakan Julsik. Kalau perubahan kimia Bu, perubahan wujud, terus perubahan menghasilkan zat jenis baru. Iya. Karena dari tadi Julsik belum bisa dengar suaranya, makanya saya kasih tunjuk dulu supaya dapat nilai bonus. Ya Ibu udah Nilai mengantuk bonus itu ini dari ya, malam ya. nonton Sekarang, sampai malam itu Ibu. yang lain juga silakan aktif kalau dalam keadaan diskusi seperti ini ya. Siapa ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas semua? Sudah sama semua sepaman? Jelas Ibu, jelas. Jelas Bu. Jelas Bu Guru. Iya, kita lanjut ke penutup ya. Tapi sebelumnya saya meminta satu orang siswa dulu, siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya. Ini cepat sekali ini. Kesimpulannya Bu, kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, hanya dia hanya berubah wujud. Kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat-zat baru, contohnya terbentuk gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu kalor, Bu. Iya, terima kasih ya nih ya. Jadi itu teman-teman yang lain bisa disamakan ya untuk kesimpulannya. Kemudian di bagian akhir LKPD itu ada evaluasi, silakan dikerjakan dulu evaluasinya. Ada soal latihan di situ, silakan. Kalau sudah langsung dikirim ya, dikirim di classroomnya. Sudah Bu. Kasih waktu 5 menit, tidak Sudah, banyak-banyak Bu. itu pertanyaannya. Sudah Bu. Sudah Ibu. Nah, ini BC ini pertama terus ya. Ketua kelasnya bagaimana nih? Sudah? Ketua kelas ini menulis lama ini. Karena kau tulis ke apa ketua kelas? Sudah Bu, sudah semua, sudah semua. Oh iya, sudah semua ya. Sudah Ibu, sudah. Ya, jadi bagaimana tentang pemahaman perubahan materi? Semua sudah paham atau ada yang masih kurang paham? Paham Bu. Paham. Bagaimana pengalaman Anda untuk belajar hari ini? Senang, suntuk, mengantuk, atau bosan? Senang Bu Guru, senang. Bu, Pagi senang. lihat video Ibu di dapur, senang. Enggak lah, Ibu. senang sekali. Iya, nanti kalau Bu. misalnya sudah pembagian rapor, ada yang dapat juara dan nilai kelasnya ini dapat mungkin hal-hal bagus, lomba kelas, nanti kita masak-masak ya, cara makan-makan. Wih, Ya? masak-masak. Jaga terus kebersihan kelasnya supaya bisa dapat lomba hadiah juara satu lomba kebersihan kelas ya. Ya Bu, mantap, mantap, mantap. Kemudian ada juga tugas pekerjaan rumah yang Ibu sudah bagi itu ya. Tugas pekerjaan rumahnya ini bisa nanti dikirim sampai 1 jam sebelum pembelajaran kimia minggu depan ya. Jadi waktunya masih panjang. Kalau yang mau kerjakan juga dari sekarang boleh ya. Untuk Belajar apa Bu? Minggu depan belajar apa? Ya. Minggu depan Untuk minggu depan itu kita materi selanjutnya tentang pemisahan campuran ya. Kalau tadi tentang perubahan materi, minggu depan itu kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Ya, karena tadi kita sudah berdoa di awal, saya pikir sudah keterwakilan di awal tadi berdoanya. Kita berdoa dalam hati saja masing-masing. Silakan berdoa. Kemudian saya harapkan pembelajarannya ini di rumah diulangi lagi, dipelajari lagi kembali. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Nanti bagi videonya, Bro. Oke.